Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah sebelumnya kita belajar mengenai rarangken hareup, sekarang kita akan belajar mengenai rarangken tukang. Apa beda rarangken hareup dan rarangken tukang? Nah, mari kita pelajari. Ada dua rarangken yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah rarangken tukangkeun, dan yang kedua adalah rarangken tukangna. Sehingga tujuan pembelajaran kali ini adalah anak-anak dapat mengenal rarangken tukang, anak-anak dapat mengidentifikasi rarangken tukang kendana, dan anak-anak dapat menerapkan rarangken tukang kendana dalam kalimat. Nah, anak-anak masih ingat arti rarangken? Ibu ingatkan lagi, rarangken nyaeta engang atau suku kata anu disambungkeun jeung salah siji kecap nepi ka hartina robah. Kemarin kita belajar rarangken hareup, sekarang kita akan belajar rarangken tukangkeun dan na. Bedana rarangken hareup jeung rarangken tukang nyaeta cara nenden engangna. Sudah jelas ya, hareup dan tukang. Berarti kalau rarangken hareup disimpan di depan, rarangken tukang disimpan di belakang. Nah, anak-anak juga sudah tahu kecap anu geus dirarangken disebutna rundayan. Oke, kita langsung saja ke yang pertama. Rarangken tukangkeun. Kecap rundayan nu make rarangken tukangkeun umumna keur negeskeun panitah. Jadi ketika kita ingin memerintahkan sesuatu maka kita bisa menggunakan rarangken tukangkeun ya. Nah, biasanya kalau rarangken tukangkeun ini karena berhubungan dengan panitah atau perintah diakhiri dengan tanda seru. Gitu ya. Lalu biasana rarangken tukangkeun dirundaikeun jeung kecap pagawean. Kecap pagawean itu pekerjaan, misalnya masakeun. Nah, atawa macakeun. Jadi sesuatu yang dikerjakan kalau kita mau menggunakan rarangken tukangkeun ya. Nih, rarangken tukangkeun ini kita biasanya gunakan untuk kecap pagawean atau pekerjaan. Nah, gitu ya. Lamun make kecap barang, henteu merenah. Kalau misalkan kecap barang itu artinya kata benda. Itu kurang enak kalau kita menggunakan rarangken tukangkeun. Ngan kade lamun manggi kecap anu tungtungna aksara ka tuluy make rarangkenkeun aksara ka-na di double. Nah, nanti kita lihat contohnya ya. Langsung ke contohnya. Anak-anak lihat, perhatikan di sini ada kecap asal, ada rarangkenkeun, ada juga kecap rundayan. Rundayan ini sambungan dari kecap asal dan juga rarangkenkeun. Lihat, ini rarangkenkeunnya ini kita simpan di tukang. Karena namanya juga rarangken tukang, jadi kita simpan di belakang kata asal. Nah, kecap asalnya ini lihat ada pindah, cicing, sieuh, goler, balik, tarik. Ini merupakan suatu kecap pagawean atau pekerjaan ya. Ini bukan kata benda ya. Ketika kita lihat ya, tarik dan keun, jadi tarikeun, pindahkeun, asalnya pindah jadi ditambahkeun jadi pindahkeun, merupakan suatu kalimat perintah. Jadi kita bisa mengakhirinya dengan tanda seru. Cicingkeun juga sama, kita bisa pakai tanda seru. Sieuhkeun, golerkeun juga sama, kita bisa pakai tanda seru. Nah, sekarang kita lihat, anak-anak lihat, ini ada huruf K, ini juga ada huruf K. Nah, ini yang tadi Ibu sebut harus ditulis double. Kan ini juga, ini belakangnya K, ini K, jadi kita tulisnya double. Balikeun tuh. Jadi harus di double. Kalau belakangnya ada huruf K, kita double. Ini juga sama. Tarik, belakangnya ada huruf K, ini ada huruf K, di double lagi jadi tarikeun. Nah, gitu. Ingat-ingat ya. Lanjut ke rarangken tukangna. Rarangken tukangna gunana pikeun ngeceskeun banda atawa naon-naon anu ditujuga. Artinya ini untuk menegaskan atau menunjukkan bahwa sesuatu itu ketika kita tambah rarangken tukangna itu artinya milik seseorang. Contohnya ada kata mobil, kita tambahkan rarangkenna.
jadi mobilna, itu artinya menunjukkan kepemilikan sesuatu atau ngecaskeun banda atau naon-naon anu dipiboga. Rarangkeun tukangna oge bisa nuduhkeun kaayaan atau perkara. Contohnya gimana? Nanti kita lihat di slide selanjutnya ya. Ini kita lihat rangkaian tukangnya. Ini contohnya ya, nih lihat. Ada kecap asal juga sama ya, kecap asal, rarangkena, dan kecap rondayan. Nih, ini lihat ada kata gelas, kopi, buku. Ini adalah kata benda. Kata benda yang kita tambahkan atau rundaikan dengan akhiran. Nah, ini jadi gelas. Nah, jadi milik seseorang kan. Asalnya, kecap asalnya gelas. Ketika kita tambahin jadi gelas, jadi menunjukkan gelas yang dimiliki seseorang. Kopi ditambah jadi kopina, itu juga untuk menunjukkan kepemilikan atau negeskeun banda anu dipiboga. Ada kata buku, buku ditambah juga jadi bukuna, itu jadi milik seseorang ya. Sekarang ini yang menunjukkan keadaan atau kejadian perkara. Nih contohnya lihat, seri. Nah, seri ini artinya tertawa kan, seri. Kita tambahkan nah, serina. Nah, serina itu menunjukkan keadaan seseorang ketika sedang tertawa. Misalkan, serina mani jika nungeunah kitu. Nah, itu menunjukkan suatu keadaan yang dilakukan seseorang ya. Ini juga ada contohnya lempang. Lempangna. Nah, ini lempangna juga keadaan seseorang. Misalnya lempangna teh meni gancang gitu ya. Diuk atau kita tambahin jadi diukna. Nah, ini juga menunjukkan keadaan seseorang, keadaan atau sesuatu yang terlihat ya. Kalau ini untuk menunjukkan, kalau yang ini untuk menunjukkan kepemilikan, yang ini untuk menunjukkan keadaan sesuatu ya. Oke, sekarang kita ngalarapkeun rarangkeun tukangkeun jeung kana kalimat. Sekarang kita lihat contoh golerkeun. Nah, ini ada kata goler dirundaikan dengan keun. Nah, ingat, kalau keun ini biasanya untuk menegaskan panitah atau perintah, sehingga akhirnya kita lihat harus ada tanda seru. Maka contohnya seperti ini. Golerkeun we ari keur teu geunah mah. Nah, ini kan ada tanda seru ya. Nah, tanda seru ini untuk menunjukkan suatu kalimat perintah. Keun juga sama, perintah atau panitah, menegaskan begitu ya. Sekarang yang kedua ada kata bajuna. Nah, kita masukkan ke kalimat bajuna. Ini kan sesuatu yang kepemilikan ya. Meilani mah bajuna teh alus wae. Nah, artinya baju punya siapa yang alus wae teh? Baju punya Meilani. Ingat ya, kalau bajunya ini untuk menunjukkan kepemilikan kata benda. Nah, nanti anak-anak cari ya contoh dari kata yang menggunakan rarangkena tapi menunjukkan keadaan. Cari sendiri ya contohnya, atau boleh membuat kalimat sendiri. Nah, ini adalah tugasnya, silakan dikerjakan ya. Nih, silakan anak-anak kerjakan. Ini lihat sama anak-anak, lihat tembong ini cocoknya dengan keun atau na. Anak-anak juga harus bisa melihat kalimatnya. Ada tanda seru nggak ya? Atau belakangnya titik. Nah, ini contohnya cocok pakai na atau pakai keun. Silakan dikerjakan ya. Ini dikerjakan secara mandiri ya, tidak berkelompok. Tapi kalau mau berdiskusi atau menanyakan, boleh, tapi tidak isinya ya. Hatur nuhun anak-anak, wilujeng ngerjakeun.